لن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan salah satu yang paling penting, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di mana pada pagi hari ini Allah perkenankan kita, Allah mudahkan kita, Allah berikan taufik kepada kita. Sehingga kita oleh Allah didudukkan di majelis yang mulia ini, dan ini semua murni karena pertolongan Allah. Sebagaimana yang kelak akan diucapkan oleh penghuni syurga, ketika kemudian Allah masukkan mereka ke dalam syurga, apa ucapan mereka? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini salah satu prinsip di dalam bermuamalah dengan Allah. Jadi tidak ada ketaatan kecuali apa yang Allah mudahkan. Tidak ada kesuksesan kecuali apa yang Allah berikan. Tidak ada kemampuan kita untuk melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Maka kita mengucapkan kelak insyaallah biiznillah, kalau kita masuk syurga, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi hadana lihada, yang telah memberikan kami petunjuk, hadana lihada, yang telah memasukkan kami ke dalam syurga. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidak mungkin kami mendapatkan syurga ini laula an hadanallah, sekiranya kami tidak diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah. Maka dengan itu salah satu ucapan syukur itu apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji untuk Allah dari awal, pertengahan sampai akhir, yang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat di situ maksudnya taufik, kemampuan beribadah. Tatimmus shalihat, semua niatan-niatan baik itu terlaksana. Jadi kalau bukan karena Allah tidak bisa. Maka dengan itu salah satu di antara syiar kita biar tidak sombong. Karena khawatirnya apa? Masuknya majelis yang baik, keluarnya seperti iblis.
Maka kami punya dosen dulu waktu di Jakarta, dan kami punya teman banyak di Bali nih, waktu di Libya dulu. Itu Syekh Jazuli Rihal Amin. Itu orang Sudan. Masya Allah luar biasa. Di Indonesia udah puluhan tahun. Dan beliau itu kalau ngajar itu kayak bapak ngajarin anak. Saking baiknya. Dan ngajar itu bukan lagi tuntutan profesi. Tapi memang karena apa? Memang dedikasi, passionnya ngajar. Beliau itu ketika mengingatkan kita di kelas, beliau bilang apa? Dakhaltum juhala mutawadhi'in wa kharajtum juhala mutakabbirin. Kalian itu masuk ke kampus ini bodoh tapi tawadhu. Tapi apa? Tawadhu, ketemu teman hormat, ketemu guru cium tangan. Tapi sayangnya ketika kalian keluar wa kharajtum, kalian keluar dari sini kata beliau, juhala, bodohnya tidak hilang, tetap. Tapi yang berubah apa? Sifatnya. Yang tadi bodoh dan tawadhu, sekarang bodoh tapi mutakabbirin. Nah itu kita tidak mau begitu, karena itu adalah madrasahnya iblis. Ana khairun minhu. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana para ulama mengatakan sunnatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam safinatu Nuh. Man rakibaha naja wa man tarakaha halak wa gharik. Sunnahnya Nabi Muhammad, tuntunannya Nabi Muhammad, jalannya Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti apa? Safinatu Nuh, peraunya Nabi Nuh. Maka dikatakan man rakibaha naja. Yang mau naik, dan naik itu panggilannya sekali, berikutnya kesadaran diri. Didakwai, diberi ilmu, kemudian diajak, dirayu, itu ajakannya datang. Tapi yang muncul kemudian adalah kesadaran diri. Maka orang yang menaiki bahtera itu, dia akan selamat, naja. Tapi hati-hati, wa man tarakaha, yang meninggalkan bahtera Nabi Nuh, halak wa gharik, dia akan celaka dan dia akan tenggelam. Maka dengan itu hadirin sekalian, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kami akan menyampaikan satu hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang inti dari apa yang akan kita sampaikan, kita akan berbicara tentang ada beberapa perkara yang perkara itu mengundang Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, itu ternyata bisa murka kepada kita. Ternyata menjadikan Allah itu marah kepada kita. Karena sifat-sifat Allah itu bukan hanya sifat-sifat yang menyenangkan untuk manusia. Rahman, Rahim, Ghafur, Wadud, Wahhab, Razzaq. Tapi Allah punya sifat-sifat yang sifat itu Allah munculkan itu untuk menakut-nakuti manusia. Agar kemudian mereka hidup di dunia ini penuh dengan apa? Kewaspadaan. Mereka hidup di dunia ini penuh dengan kehati-hatian. Maka dari situ makna taqwa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ini perkara yang lazim, kita sudah tahu semua. Apa kata Umar? Taqwa itu antamshiya tariqas syauk. Kamu jalan di jalan yang penuh dengan duri. Jadi jalan kita ini isinya semuanya apa? Duri. Fakaifa tata'u qadamak. Maka kalau Anda tahu jalan Anda penuh dengan duri, bagaimana kata Umar engkau akan meletakkan kakimu? Tentu lebih apa? Hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan kita lihat betul ini jalan ada durinya apa enggak. Sehingga kita meletakkan kaki kita, ketika kita letakkan apa yang terjadi? Maka insya Allah langsung aman. Kita yakin apa yang tempat kita meletakkan kaki kita itu tidak akan melukai kaki kita. Nah itulah takwa.
Supaya kita ini waspada, maka oleh Allah diberikan sifat-sifat yang sifat itu bentuknya ancaman. Contohnya, syadidul azab. Sangat keras azabnya. Syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Azizun dzuntiqam, yang maha perkasa, dan kemudian Allah itu dzuntiqam. Intiqam itu kalau bahasa gampangnya balas dendam. Azizun dzuntiqam, Allah yang perkasa dan Allah maha membalas keburukan itu. Nah, maka kita awali dengan pada surah Al-Hijr ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-40. Nanti antum pulang, antum cek surah Al-Hijr ayat berapa? 49 dan 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi." Naba itu kan berita besar. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim. Apa yang mereka tanya-tanyakan itu? Orang-orang kafir itu tanyanya tentang apa? Dibilang anin naba'il azim, tentang suatu berita, beritanya sudah besar, ditambahi kalimat azim. Yang berita besar itu sangat dahsyat, yaitu kedatangan hari kiamat. Nah, maka ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, nabbi ibadi, beritahukan kepada hambaku berita besar ini. Apa berita besarnya? Anni, kata penegasan, sesungguhnya aku yaitu Allah. Ditambahi ana, aku. Jadi semakin kuat ini. Anni, ana al-ghafurur rahim, yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Tapi ternyata ayat ini adalah ayat yang tidak boleh berhenti sampai situ. Maka dalam ilmu qiraat itu kan ada berhenti di mana, ayat-ayat di mana yang kita tidak boleh berhenti, mana ayat yang enggak boleh rukuk duluan sebelum ayatnya sempurna, kan begitu. Nah, salah satunya ayat ini. Ketika Allah firmankan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, ini belum sempurna. Beritahukan kepada hambaku berita yang sangat besar. Apa berita itu? Anni anal ghafurur rahim. Aku adalah zat yang mengampuni, yang menyayangi. Tapi tidak berhenti sampai situ. Kalau berhenti sampai situ, Pak, itu justru Allah tidak adil. Tapi Allah menunjukkan hikmahnya, Allah tunjukkan keadilannya, Allah tunjukkan kesempurnaannya, ditambahi pada ayat yang ke-50, wa anna azabi huwal azabul alim. Ketika ngomong azab itu tidak ada penegasannya. Hanya sekedar Allah mengatakan wa anna azabi, dan sesungguhnya azabku huwal azabul alim, itulah azab yang sangat pedih. Jadi Allah ini memberikan kepada kita iming-iming ampunan dan rahmatnya, tapi Allah juga menakut-nakuti kita dengan azabnya yang sangat pedih. Maka ada kitab hadis, itu judulnya At-Targhib wa Tarhib. Targhib itu motivasi untuk melakukan suatu amalan. Maka isinya apa? Fadhail, fadilah, keutamaan jalan ke masjid, keutamaan bersedekah, keutamaan menyembunyikan kebaikan, keutamaan menjauhi manusia yang tidak baik, itu keutamaan. Tapi bukan cuma targhib, tapi apa? Tarhib. Tarhib itu apa? Mewanti-wanti, menakut-nakuti manusia, mengancam manusia agar mereka tidak melakukan sesuatu. Nah, maka dari ayat ini, dari surah Al-Hijr ayat 49 dan ayat yang ke-50, di sini ternyata Allah itu juga bisa murka. Dan kemurkaan Allah itu tidak bisa dicegah dan dihalangi oleh siapapun. Ketika Allah sudah murka, kemurkaannya pasti datang. Dan di dalam satu hadis, tapi kemudian hadis ini disebutkan oleh para ulama adalah hadis yang dhaif, dan sanadnya oleh para ulama diperselisihkan. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang kemudian mengatakan hasan bisyawahidihi, bisa terangkat menjadi hasan dengan penguat-penguat hadis yang lain. Itu disebutkan di sana.
bahwasannya laknat Allah. Jadi ketika Allah melaknat satu orang, nas'alullah as-salamata wal afiyah, itu laknatnya turun sampai 7 turunan. Jadi dampak dari laknat tadi itu kena sampai berapa? 7 turunan. Itulah sampai di tempat kita ada bahasa apa? Kaya 7 turunan, miskin juga 7 turunan. Dan sebaliknya ketika Allah ridho dengan seorang hamba, maka keridhoannya Allah itu juga akan berdampak sampai 7 generasi ke bawah. Dan mereka membawakan dalil. Antum tahu dalam surat Al-Kahfi itu, ketika wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini bil Madinah. Tembok yang diperbaiki oleh Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihi salam itu ternyata tembok milik siapa? Milik anak yatim yang di bawah tembok tadi ada harta peninggalan dari bapaknya. Dan bapaknya ini dikatakan dalam Al-Quran wa kana abuhuma salihah. Yang menjadikan Allah menyelamatkan hartanya anak yatim tadi itu karena dahulu bapak mereka adalah bapak yang soleh. Disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ternyata bapak ini bukan bapaknya langsung. Tapi kakek ke-9. Kakek keberapa? Kakeknya dia yang ke-9. Jadi karena kesolihan kakek yang ke-9, itu kebaikannya turun sampai cucu atau generasinya yang ke-9. Nah maka dengan itu kesolihan orang tua itu ya sangat besar pengaruhnya untuk anak. Begitu pula kemaksiatannya orang tua, pengaruhnya juga begitu besar. Nah sekarang saya bacakan hadisnya. Kalau kita mau ambil kesimpulan, ada 3 dosa besar yang paling cepat mengundang kemurkaan Allah. Dan ini disebutkan oleh banyak para ulama, termasuk di dalamnya Al-Imam Az-Zahabi dan yang lainnya. Ada 3 dosa besar yang paling cepat narik apa? Murkanya Allah. Nomor 1, asyirku billah, kesyirikan. Jadi kalau jelas mereka itu orang-orang non-Islam, itu udah jelas, biarin udah. Gak ada urusan antara kita dengan mereka terhadap kemaksiatannya. Kemaksiatannya terhadap Allah yaitu ketika mereka menyembah selain Allah. Nah tapi kalau namanya syirik, itu menduakan Allah. Berarti aslinya orang itu Islam, aslinya orang itu mengaku Muslim, mukmin, tapi kemudian ketika dia beribadah kepada Allah, plus dia juga mengibadahi selain Allah. Nah nomor 1 kesyirikan. Ini yang paling cepat mendatangkan murka dari Allah. Maka kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh ya, di negara kita aja. Tahun berapa saya juga lupa, itu yang ingat gak tragedi tsunami Palu? Tahun berapa Palu itu, tsunami Palu itu? Berapa? 2018 ya, berarti belum terlalu lama ya. Jadi setahun percis setelah tragedi Palu kami diundang ke sana. Jadi peringatan setahun tsunami Palu. Kemudian para dai yang diundang itu diajak keliling ke tempat yang tahun lalu terjadi tsunami dan terjadi likuifasi. Diajak kita keliling bawa mobil masing-masing gitu, terus ada guide-nya ditunjukin. Ustadz tahu enggak? Ini tempat yang waktu itu tsunami Ustadz. Di sini sumber keluarnya air. Antum tahu ternyata lautnya apa? Gak ada ombaknya, kayak kolam renang. Kayak kolam renang. Karena dia tertutup dengan gunung. Jadi sebelah sini gunung, belakangnya gunung. Sehingga tidak ada ombak laut bisa masuk ke sana. Tenangnya kayak kolam renang. Tapi karena kuasa Allah bisa terjadi apa? Tsunami. Terus jalan gak berapa jauh, kira-kira 300 meter apa 500 meter gitu. Ditunjukin foto. Ah ini Ustadz ini foto ini. Kita sekarang berdiri di tempat yang dulunya kampung seperti di foto ini. Ini foto kampung yang kita sekarang berdiri Ustadz. Dan sekarang Pak, kayak lapangan. Tidak ada satupun rumah. Dalam keadaan tanahnya, tidak ada lunak-lunaknya, tidak ada. Tapi ketika Allah kuasa itu tanah bisa langsung kayak air, itu rumah di atasnya tenggelam, masuk ke dalam. Setelah semuanya tenggelam, itu tanah kayak berbalik. Langsung tiba-tiba muncul lagi tanah di atasnya, seret, selesai urusan.
Dan kata guide-nya apa? Tapi Ustadz, kami merasa pantas kalau Allah begitukan. Coba, ini warga asli nih, dibilang apa? Pantas. Kenapa? Di sepanjang bibir pantai ini tempat orang maksiat. Dan di tempat ini sudah beberapa tahun itu terjadi setiap tahunnya itu kalau dalam bahasa Jawa semacam larung sajen. Dan itu kambing yang mereka buang. Jadi kambing mereka bawa ke tengah, bukan ke tengah ya. Dari bibir lautan mereka bawa sedikit masuk ke laut. Kemudian ceritanya mereka itu mau dimakankan ke buaya. Pernah baca nggak ceritanya itu? Dan itu saya dengar langsung dari guide-nya dan orang asli Palu. Maka kesyirikan ini menurut para ulama adalah sebab terbesar munculnya kemurkaan Allah. Karena apa? Karena Allah tidak ridho Allah itu disekutukan. Nah yang kedua, al-fawahish. Fawahish itu lebih dekat maknanya kepada perzinaan. Nah sekarang zina ini kalau kita ngomong zina, na'udzubillah min syarri dzalik. Itu sudah hampir merata di semua tempat. Dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan aplikasi-aplikasi yang ada, dengan masyarakat yang semakin apa? Terbuka, masyarakat yang semakin apatis. Mereka enggak peduli tetangga sebelahnya mau zina, mau masukin perempuan, mau masukin laki, mereka enggak peduli. Padahal al-fahisha atau al-fawahish itu perkara yang paling cepat mengundang murkanya Allah dan azabnya Allah. Dan yang ketiga apa? Az-zulm, kezoliman. Dan zolim di sini dikatakan oleh para ulama yang paling berat dua. Kezoliman pada urusan tanah. Tanah itu apa ya? Nyaplok tanahnya orang. Ngambil tanahnya orang. Tanah tidak bertuan, atau kemudian ada orang yang punya tapi orang yang nggak ngerti bagaimana ngurus itu surat tanah, kemudian dicaplok, diambil. Dan yang kedua, al-irth, kezoliman pada urusan waris. Jadi 3 perkara ini yang paling cepat mengundang apa? Murkanya Allah. Nah sekarang kita baca hadisnya. Hadis ini disebutkan oleh أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي أخبرنا زاهد بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. Jadi perawi terakhirnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadithun sahih, hadis yang sahih bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yardha lakum thalathan. Allah itu senang terhadap kalian, ridho kepada kalian itu pada 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada dalam diri kita atau di masyarakat kita, maka kita dan masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah. Dan kalau ridhonya Allah sudah didapatkan, maka semua yang kita alami itu menjadi kebaikan. Jadi kalau Allah sudah ridho, maka semuanya menjadi apa? Baik, karena ridho itu puncak pencarian seorang hamba terhadap Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah itulah yang paling utama, yang paling besar kita dapatkan. Wa ridwanun minallahi akbar. Ada 3 perkara yang apabila perkara ini kalian lakukan ada dalam diri kalian, maka Allah akan meridhai kalian. Wa yaskhatu lakum thalatha. Dan ada 3 perkara yang mengundang kemurkaan Allah atas kalian. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala meridhai dari kita, yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah akan ridho kepada kalian ketika kalian hanya mengibadahi Allah dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ayatnya semua sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Arti kata liya'budun itu apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan tidak pula aku ciptakan manusia kecuali tujuan utamanya apa?
Ibadah ini yang disebutkan oleh para ulama apa? Illa liya'budun. Nomor 1 kata Abdullah bin Abbas, illa liya'rifun. Kata Abdullah ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, illa liya'budun, tidaklah kuciptakan kalian ini kata Allah, kecuali supaya kalian mengenaliku. Jadi Allah itu pengen kita kenali. Maka itulah kenapa tidak boleh manusia itu cita-citanya terkenal. Antum tahu dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, itu ada cerita dari Imam Az-Zahabi, seorang laki-laki, itu bukan guyonan ini cerita fakta, kisah nyata ini. Itu kencing di sumur Zam-Zam. Jadi waktu itu sumur Zam-Zam gak ada penutupnya dan semua orang bisa ngelihat. Tiba-tiba dia lepas celananya, kemudian dia apa? Kencingi sumur Zam-Zam, dan itu dia lakukan di musim haji. Pas orang-orang sedang apa? Sedang rame. Kemudian ditangkap. Setelah ditangkap dicek nama, alamat, apa segala macam semua. Terakhir ditanya, apa niatanmu? Dibilang apa? Saya tidak punya niat apapun illa an u'raf. Kecuali supaya saya dikenal sama orang. Jadi kalau nanti saya kemanapun orang akan tahu saya. Kemudian orang itu ngomong apa? Hadzal ladzi bala bi bi'ri Zamzam. Ini orang yang dulu pipis di sumur Zam-Zam. Nanti saya pindah kemana lagi? Orang ingat sama saya. Hadzal ladzi bala fi bi'ri Zamzam. Ini orang yang pipis di sumur Zam-Zam. Nah, maka ketika ada orang yang kepingin terkenal, hubbuz zuhur, senang tampil, senang nampak, senang kemana-mana dikenal sama orang, di sini orang kenal dia, di situ orang kenal dia, itu dia seakan-akan dalam tanda kutip ada menyaingi Allah. Karena tidak ada yang boleh dikenal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam makna yang benar. Maka kalimat illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan kalian kecuali supaya kalian mengenali aku. Maka lucu kalau kita ini mengatakan ibadah kepada Allah tanpa kita mengilmui tentang Allah. Tanpa kita tahu sifat-sifat Allah, tanpa kita tahu nama-nama Allah, tanpa kita tahu apa yang disukai oleh Allah ketika kita lakukan untuknya, tanpa kita tahu apa yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Karena Allah itu ciptakan kita illa liya'rifun, kecuali supaya kalian berusaha mengenali Allah. Makna yang kedua, illa liyuwahhidun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali supaya apa? Mereka mentauhidkan Allah, liyuwahhidun, supaya mereka itu menomorsatukan Allah. Yang syiarnya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika salah satu di antara semua itu berpaling kepada selain Allah, maka ini sudah, Allah akan murka sama kita. Maka orang Islam itu hidupnya untuk Allah, dia bergerak untuk Allah, dia melakukan sesuatu untuk Allah, dia berkorban untuk Allah, tidurnya untuk Allah, bangunnya untuk Allah. Kalau semuanya sudah untuk Allah, itu berarti tujuan penciptaan tercapai. Tidak ada untuk diri sendiri, tidak ada untuk ketenaran, tidak ada untuk dipuji, tidak ada untuk ini, tidak ada untuk itu, tidak. Semuanya karena siapa? Allah. Maka yang Allah ridhai dari kalian, yaitu kalian mengibadahi Allah dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka syirik itu ya pantas kalau kemudian Nabi Muhammad itu betul-betul mewanti-wanti kita agar jangan sampai syirik. Karena apa? Karena kalau sudah syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan ampuni. Tapi jangan salah teman-teman. Ini kadang-kadang sebagian teman yang ngaji itu tidak ngerti kalau syirik itu ada dua. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Semua disikat besar semua. Semua disikat apa? Besar. Selamanya di neraka. Tidak, ada syirik kecil, ada syirik besar. Walaupun syirik kecil pun itu sudah termasuk dosa besar. Tapi kemudian konsekuensinya berbeda antara syirik kecil dan syirik besar. Nah sudah, maka Allah tidak akan ampuni. Allah tidak akan ampuni di sini ketika dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat. Tapi kalau sebelum meninggal dia tobat, ya pasti diampuni. Apa dalilnya? Banyak sekali. Ada anak kecil dari kalangan Yahudi, yang anak kecil ini sekitar umur 10 tahun atau 8 tahun dalam beberapa riwayat. Ini anak kecil Yahudi, ini pernah jadi pembantunya Nabi Muhammad.
Maka ketika anak kecil itu diberitakan sakit mendekati kematiannya, apa yang terjadi? Nabi Muhammad cepat-cepat datang ke rumahnya anak kecil tadi. Niatannya ada dua, menjenguk, maka ini dalil bolehnya menjenguk orang kafir. Tidak apa-apa kalau kita punya niatan yang baik, apalagi orang kafirnya itu ya keluarga, kerabat, kolega, tetangga. Ditambahi kalau punya niat dakwah, tambah keren. Nah, maka Nabi Muhammad datang untuk niat menjenguk, dan yang kedua apa? Mendakwai. Karena orang kalau lagi sakit biasanya hatinya lebih apa? Lebih terbuka. Maka Rasulullah mengatakan sama anak kecil tadi, ya gulam, qul la ilaha illallah. Ucapin la ilaha illallah. Terus anak kecil tadi ngelihat ke bapaknya. Setelah dia ngelihat ke bapaknya, apa bapaknya bilang? Ati' Abul Qasim. Nurut aja sama Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian anak itu mengucapkan syahadat. Tidak lama itu anak meninggal. Nabi Muhammad keluar dalam keadaan menangis bahagia. Terus Nabi Muhammad mengangkat wajahnya ke arah langit. Mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi najjahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak kecil itu dengan dakwahku dari api neraka. Nah maka ini di penghujung umurnya ini. Tapi sama Allah diampuni. Dan banyak cerita yang lain. Antum tahu satu orang laki-laki dari kalangan sahabat, Abu Hurairah mengatakan tentang orang itu apa? Ahlul jannah lam yasjud lillahi sajdah. Penghuni surga yang tidak pernah sujud sekalipun. Ya apa ini? Masuk surga tapi tidak pernah sujud. Apalagi yang sering sujud begini, insya Allah surga. Amin insya Allah. Dan kalau antum ini wajah-wajah bi ghairi hisab wala azab. Tidak pakai dihisab, tidak pakai diazab ini. Amin insya Allah. Yang yakin gitu loh ya. Husnudzon, karena Allah itu senantiasa apa? Sama dengan prasangka hambanya. Ternyata laki-laki tadi baru masuk Islam, ada panggilan jihad, nggak sempat sholat, nggak sempat puasa, tiba-tiba berangkat perang. Ternyata Allah takdirkan dia apa? Mati syahid. Maka dibilang ahlul jannah lam yasjud lillahi sajidah. Penghuni surga tapi tidak pernah sujud. Nah, sudah. Maka karena syirik tadi tidak bisa diampuni, ini perkara paling berat ini. Perkara paling berat. Sementara dosa yang lain dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau besar mau kecil, itu dibilang apa? Tahtal masyiah. Tahtal masyiah itu tergantung apa yang Allah kehendaki untuk dia. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Bisa apa enggak? Dengan sangat bisa. Dan ketika Allah memunculkan keadilannya, maka dia akan diazab di dalam api neraka sesuai dengan kadar dosanya. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Yang Allah ridhoi apa? Kalian berpegang teguh dengan agama Allah. Jadi hablullah yang kita disuruh berpegang teguh itu apa? Dinul Islam, bukan kelompok, bukan masjid, bukan apapun. Tapi apa? Dinul Islam. Antum buka kitab tafsirnya, kata-kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu perintah untuk berpegang teguh, Pak. Itu berpegang teguh bidinillahil Islam. Dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, maka agama Islam ini hakikatnya menyatukan. Karena siapapun yang masih dalam lingkaran agama Islam, maka dia sama kita saudaraan. Cuma sayangnya sekarang ada kriteria tambahan sehingga kita bisa bersaudara. Kalau bentuk pecinya sama, warna gamisnya sama, kalau sudah enggak kayaknya bukan saudara gitu loh. Nah sekarang malah jadi lucu, sementara Allah itu mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Islam itulah yang menyatukan kita ini. Dan sekarang bahayanya Pak, maaf ya, kita ini memang tidak mengkafirkan. Tapi secara tidak sadar, kita menganggap orang lain tidak pantas masuk surga, itu aja. Ya mirip-mirip saja nih, mirip. Jadi begini, banyak orang ketika melakukan sesuatu yang kita anggap pelanggaran, pelanggaran. Kemudian seakan-akan langsung kita katakan orang itu, oh kok gini ya? Masa model gitu pengen masuk surga?
Masa mengingkari sunnah Nabi bisa masuk surga? Padahal selama apa yang dia lakukan tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka masih pantas dia masuk surga. Karena orang itu selama dia tidak musyrik, selama dia tidak kafir, ending ceritanya adalah surga. Bener apa enggak? Dalilnya banyak. Ada sampai cerita tentang syafaat terakhir yang Allah berikan. Jadi syafaatnya Nabi sudah habis, syafaatnya para syuhada sudah habis, syafaatnya anak-anak soleh sudah, pokok entek, habis semua syafaat, bahkan syafaatnya malaikat. Terakhir apa? Syafaat dari Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu dalam satu riwayat tanpa kita menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Karena kalau ngomong tentang sifat dan zatnya Allah ini sensitif, Pak. Sensitif betul. Imma Asy'ari wa imma Athari. Yang faham-faham, yang tidak faham ya sudah tidak apa-apa. Imma Asy'ari wa imma Athari. Sudah, maka ini sensitif. Sudah. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala memasukkan tangannya ke dalam api neraka. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Saya tidak berani mencontohkan masuknya tangan. Karena nanti dibilang, waduh, ini seakan-akan tangannya Allah kayak tangannya Ustadz. Enggak ada. Allah masukkan tangannya. Kemudian apa? Allah itu memberikan satu qabdhah. Qabdhah itu satu, apa bahasa Indonesianya? Cakupan, satu genggaman. Allah langsung buka, Allah genggam satu begini, langsung sama Allah dikeluarin lagi. Dan ini syafaat yang Allah berikan, itu yang paling banyak di antara syafaatnya Nabi, di antara syafaatnya malaikat, di antara syafaatnya orang yang mati syahid, di antara syafaatnya 70.000 yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan yang Allah angkat siapa? Orang-orang yang masih tersisa di neraka, dalam keadaan di dalam hati mereka ada setitik keimanan. Setitik. Bahwa tidak pernah ibadah. Terus kita mau katakan, tidak pantas masuk surga. Lu antum siapa? Nah sementara selama amalan mereka itu tidak menjadikan mereka keluar dari Islam, masih saudara, apapun yang terjadi. Cuma tentu saudara itu kan kadarnya berbeda ya. Ada yang haknya besar, ada yang haknya kecil, ada yang penting kita ucapkan salam, ada yang penting asal kenal. Nah itu yang Allah minta dari kita. Anta'tasimu bihablillahi jami'a. Allah minta, Allah ridho dari kita kalau kita ini saling bersatu antar umat Islam. Bihablillah, di dalam ikatan agama Islam. Maka mohon maaf ya, ada sebagian, saya dulu, keluarga kami itu zaman dulu, awal-awal saya masuk SMA di pesantren waktu itu di keluarga kami itu zaman itu, dari orang yang sama sekali tidak ngerti agama, wes pokok urusannya rumah, pasar, rumah, pasar, rumah, pasar. Bahkan anak itu yang penting mau sekolah, nanti kalau enggak mau sekolah dikasih modal suruh kerja, enggak dimarahin. Nanti kalau sudah kerjanya bagus dinikahin, itu zaman itu. Sekitar tahun awal-awal 2000-an. Maka waktu itu ada salah satu tokoh Jama'atut Tabligh, sudah terserah tentang apa, tentang mereka ya, yang masuk ke Kota Batu walhasil merubah segalanya. Berubah, yang awalnya pasar sekarang masjid. Sampai istri-istri mereka mulai khawatirin, waduh kok jadi masjid terus ini. Ya apa kalau pengen rekreasi ke Bali, tidak ada uang ini. Nah itu subhanallah apa yang terjadi hadirin. Itu teman-teman dari Jama'atut Tabligh, terlepas antum sepakat apa enggak, ini tidak ada paksa-paksaan di sini ya. Itu kalau ketuk rumahnya orang untuk ngajak sholat, kalimat pertamanya apa? Ada yang pernah tahu enggak? Atau jangan-jangan masih ada yang di antara kita masih, itu ketuk rumahnya orang, tek tek tek. Dibuka sama orangnya, Assalamualaikum. Kita terikat dengan kalimat, La ilaha illallah. Jadi langsung digetak begitu orang, digetak begitu. Jadi kita ini terikat dengan kalimat, La ilaha illallah. Maka saya punya kewajiban ngajak Anda untuk kebaikan. Dan kebaikan yang terbaik adalah sholat. Nanti ba'dal maghrib di masjid ada bayan. Datang ya, coba. Pernah kita begitu? Padahal yang diketok ini rumahnya orang yang dia nggak kenal. Dan di kampung itu dia tamu. Tapi ya Masya Allah, maka semua itu ada kekurangan, ada kelebihan. Tugas kita apa? Mengapresiasi kelebihannya dan menutupi. Nah itu orang Islam. Bukan membuka kekurangannya, menutupi kebaikannya. Ini penyakit kita sekarang. Jadi kalau sudah tidak cocok, semuanya jelek.
Kalau sudah cocok, hatta jelek dibilang, dicari uzurnya. Oh antum tidak kenal ya akhi, anak kenal sama dia ya akhi. Maksudnya enggak begitu, cocok. Kalau enggak cocok, sholat pun tidak sesuai ya akhi. Anak kisian ngelihatnya, antum lihat sholatnya tadi, Allah. Itu sholat tapi masuk neraka model begitu itu akhi. Enggak cocok sudah. Nah maka yang Allah minta apa? Anta'tasimu bihablillahi jami'. Allah kepingin kita ini rukun di dalam ikatan agama Islam. Dan yang ketiga, wa antunasihu min man wallallahu amrakum, untuk menasehati orang-orang yang Allah jadikan pemimpin kalian. Dinasehati, bukan didiamkan. Ingat, bukan apa? Didiamkan, tapi apa? Menasehati. Ad-din an-nasiha. Antum tahu enggak? Ad-din an-nasiha itu kan hadis sahih. Agama itu apa? Sama persis teks hadis ini secara ilmu bahasa Arab dengan al-hajju Arafah. Rukun terbesarnya haji itu apa? Wukuf di Arafah. Semua ritual haji boleh diwakilkan dan kalaupun ditinggalkan tidak menjadikan hajinya batal kecuali nanti membayar kafarah atau ada dendanya. Gitu aja kan? Kecuali wukuf. Kalau orang haji semua diikuti kecuali wukuf di Arafah. Dia masuk Arafah setelah terbit, setelah tenggelam matahari. Tidak bisa diganti. Hajinya pasti batal plus kewajiban mengulang tahun depan. Coba, plus kewajiban apa? Mengulang tahun depan. Nah, kata-kata al-hajju Arafah, intinya haji itu adalah wukuf di Arafah. Apa yang terjadi? Sama persis seperti itu ad-din an-nasiha. Intinya agama itu apa? Nasihat. Maka Umar mengatakan radhiyallahu taala anhu, la khaira fi ummatin la yuhibbunan nasihin. Tidak ada baiknya sedikit pun orang yang tidak cinta nasihat. Orang yang tidak cinta nasihat itu ya tidak gemar memberi nasihat atau enggan menerima nasihat, itu tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya. Nah, ini 3 perkara yang menjadikan Allah ridho sama kita. Nomor 1, Allah ridho kalau kita ibadah hanya kepada Allah dan kita tidak melakukan syirik. Berarti apa yang Allah murkai? Ya sebaliknya. Nomor 2, Allah ridho ketika kita berpegang teguh berukhuwah di dalam agama Islam. Berarti sebaliknya Allah murka dengan perpecahan. Dan yang ketiga, Allah ridho ketika kalian itu saling menasehati. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Wabil khusus, nasihat itu untuk siapa? Man walla amrakum, orang-orang yang mengatur urusan kalian. Nah sekarang penutup. Pas ini waktunya insya-Allah. Apa yang Allah murkai dari kita? Wa yaskhatu lakum thalathan. Dan Allah benci akan murka kepada kalian, dan hati-hati. Ketika Allah sudah murka, maka tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa bikin kita bahagia. Tidak ada. Antum mau kaya raya, kalau Allah murka, itu kaya kayak tidak manfaat. Ini kaya apa nikmatnya? Sampai banyak orang kaya itu akhirnya cari sesuatu yang orang-orang miskin model kita ini, itu ngelihatnya ajaib. Lapo sampai kayak gitu. Cerita pemburu Titanic beberapa bulan yang lalu. Antum buka berita gak sih? Atau udah sibuk dengan arah koalisi? Udah mulai panik ya? Itu kan ada orang-orang kaya, berapa jumlahnya? Antara 5 sampai 7 orang. Yang pakai kayak kapal selam model kapsul, ya kan? Yang itu canggihnya luar biasa, dibuat dari bahan yang luar biasa amannya, masuk ke dalam. Semuanya orang kaya. Kita yang miskin mikir apa, Pak? Ya Allah, makan nasi mandi itu loh enak. Kenapa harus cari Titanic ke dalam? Ini Titanic udah meninggal, terkubur, tenggelam tahun berapa masih dia pengen masuk ke? Nah, maka kalau Allah sudah murka, Allah sudah benci, itu dunia tidak ada nikmatnya sudah. Apalagi nanti akhirat. Antum tahu kisahnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bersama tukang minyak dari kalangan Yahudi, tahu? Jadi Ibnu Hajar itu kan perawi hadis. Beliau seorang ulama ahli hadis yang luar biasa.
Dan kitab-kitabnya kan Masya Allah luar biasa. Salah satunya apa? Bulughul Maram, kemudian Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, macam-macam. Sudah. Ibnu Hajar ini orang paling kaya di zamannya. Orang paling kaya. Pakaiannya itu pakaian sekelas raja. Kudanya itu kuda yang tidak mungkin dipakai kecuali oleh raja. Makanannya tidak enak. Contoh yang lain ya, Imam Hasan Al-Basri itu orang paling zuhud di zamannya. Tapi makanannya tidak enak. Jadi zuhud itu bukan masalah makan gak enak. Itu nasib aja sebenarnya. Nah, Imam Hasan Basri ditanya, ya Imam, anta azhadun nas fi hadzal asr. Kamu ini orang paling zuhud di zaman kami. Tapi makananmu falludhaj. Falludhaj itu makanannya orang Arab yang apa? Kalau orang Bali yang paling top apa? Apa kalau di Bali apa? Plecing. Udah. Antum menjerumuskan kayaknya. Nanti makan siang Anda minta pelencing ternyata la haula wala quwata illa billah. Nah, sudah apa yang terjadi? Apa kata Imam Hasan Basri? Orang zuhud itu orang yang memanfaatkan apa yang Allah beri untuk apa yang Allah cintai. Itu orang zuhud. Maka ketika Allah beri kepada saya kenikmatan harta, Allah akan cinta kalau nikmat itu muncul dalam diri saya makan. Terus Imam Hasan Basri ngasih contoh. Termasuk kebodohan orang yang menganggap dirinya zuhud. Itu ketika Allah beri dua mata, dia tutup yang satu. Dibilang apa? Mensyukuri satu aja susah. Apalagi dua. Kata ini ajhalul juhala, orang zuhud yang paling bodoh. Orang zuhud itu bukan meninggalkan apa yang Allah beri, tapi menggunakan apa yang Allah beri untuk apa yang Allah cintai. Itu orang zuhud. Jadi bukan untuk kecintaan dirinya. Sekedar beli ini, beli itu, rekreasi ke sana. Enggak, tapi menjadikan Allah cinta dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah sudah, maka Imam Ibnu Hajar tadi naik kuda bagus, pakaiannya bagus, semuanya bagus. Ada tukang minyak Yahudi. Pakaiannya kotor, namanya angkat-angkat minyak kan, pakaiannya kotor, mukanya lusuh segala macam. Ketika dia angkat minyak, Imam Ibnu Hajar lewat dengan kudanya yang mewah. Dibilang, ya Imam al-Muslimin, imamnya orang Islam. Ma anta bihadithi nabiyyika ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Di mana posisi kamu? Dari hadisnya nabimu, yang nabimu mengatakan dunia ini penjaranya orang beriman. Surganya orang kafir. Ini penjara model apa? Pakaian bagus, kuda bagus, maka ini penjara apa ini? Kamu tidak ngikutin nabi kamu katanya. Dan saya ini. Surga model apa ini? Angkat-angkat minyak, baju kotor, makanan tidak enak, badan capek. Ini surga apa buat saya yang kafir? Loh, jadi orang Yahudi di zaman itu ngerti kalau dia kafir, Pak. Jadi tidak sakit hati ketika dibilang kafir, orang dia ngaku kok. Ini surga model apa? Kata Imam Ibnu Hajar, ini loh Pak, beragama itu ya perlu ini Pak. Jadi sampai kami punya guru di Malang, itu ya rotok-rotok lucu. Dia bilang, ada teman-teman kita orang-orang Islam ini kalau meninggal otaknya masih ori. Kenapa? Belum kepake untuk istimbat hukum, tidak, untuk memahami masyarakat, tidak. Jadi kalau mereka meninggal itu mubazir akalnya itu Allah kasih. Mendingan gak aja katanya. Nah sudah, apa kata Imam Ibnu Hajar? Pakaian saya yang bagus ini, kuda saya yang mewah ini, makanan saya yang lezat, ini neraka ini. Ini penjara ini. Kalau dibandingkan apa yang nanti akan Allah berikan untuk saya di surga. Jadi ya ini neraka ini kalau dibandingkan nanti surga. Istri walaupun secantik-cantiknya istri dunia Pak. Itu kayak penjara kalau dibandingkan bidadari surga. Satu orang minimal 70 kok. Maka antum harus latihan mulai sekarang. Biar nanti dapat 70 itu enggak kaget. Waduh. Jadi harus mulai dilatih. Setuju ya? Bagus, harus setuju. Ibu-ibu mumpung enggak kelihatan ini. Enggak tahu ada apa enggak. Sudah? Sementara kamu kata Ibnu Hajar, minyak yang kamu angkat, baju kotor yang kamu pakai, repotnya kehidupan yang kamu rasakan, susahnya makanan yang kamu harus cari. Ini surga ini. Dibandingkan nanti kalau kamu masuk neraka. Mikir Yahudi tadi, waduh katanya dia. Ini neraka dunia,
plus neraka akhirat. Wah, mendingan neraka dunia surga akhirat kata dia. Dan antum cek riwayatnya, itu orang akhirnya masuk Islam. Itu orang akhirnya apa? Masuk Islam. Nah, maka Allah membenci dari kita, itu apa? Wa yaskhatu lakum qila wa qala. Ini hati-hati. Dan sekarang qila wa qala ini munculnya di kalangan penuntut ilmu. Qila wa qala. Apa qila wa qala itu? Kalau bahasa Indonesianya kabar burung. Tidak jelas sumbernya. Kalaupun sumbernya jelas orangnya tidak terpercaya. Kalaupun sumbernya jelas orangnya terpercaya, beritanya tidak mendatangkan manfaat. Itu namanya qila wa qala. Itu Allah benci banget. Bisa menjadikan kita murka. Maka sampai dari zaman salaf, Pak, ada beberapa perkara yang paling mereka takutkan. Salah satunya apa? Naqlul khabar an muslim. Memindahkan berita tentang orang Islam. Itu kalau zaman salaf, Pak, diam mereka. Tanya, sami'tul khabar an fulan, kamu dengar berita tentang si fulan enggak? Dibilang, ma sami'tu ayya syai'. Saya enggak dengar apapun. Kenapa? Ini yang kita mau pindahkan berita tentang orang Islam. Yang nanti pertanggungjawaban di hadapan Allahnya berat. Maka paling aman apa? Man somata naja. Orang yang diem, itulah orang yang selamat. Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Raudhatul Aqil, itu mengatakan apa? Nadimtu miraran 'alal kalam wa ma nadimtu qattu 'alas sukut. Kata Imam, ini Imam Tirmidzi, Pak, bukan kelas kita ini. Apa mengatakan? Berkali-kali saya menyesal karena ngomong. Nyesal saya, ngapain saya ngomong tadi? Ngapain saya bicara panjang tadi? Itu nyesel kata Imam Tirmidzi. Dan sekalipun, satu kali pun tidak pernah saya menyesal karena diam. Tidak pernah nyesel. Kenapa? Orang diam itu selamat sudah. Maka kalau memang bisa, itu latihan diam. Antum tahu Abu Bakar? Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa caranya Abu Bakar untuk supaya tidak banyak omong, bagaimana caranya? Ada yang tahu enggak? Tak kasih hadiah tisu nanti kalau bisa jawab. Antum meremehkan hadiah ya, tidak boleh. Apa caranya Abu Bakar? Adkhala al-hasad yamla'u fah. Abu Bakar itu memasukkan kerikil, tahu kerikil kan, batu-batuan kecil, itu ke mulutnya kecuali di dua waktu. Waktu salah wa waktu al-akil. Kecuali kalau masuk waktu salat itu dikeluarin, dibuang. Atau waktu ketika Abu Bakar mau makan. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, wa anta Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wa anta Abu Bakar. Abu Bakar loh, dan kamu ini Abu Bakar. Ngerti enggak maksudnya? Sekelas Abu Bakar, jaminan surga ini. Kok sampai melakukan itu? Apa kata Abu Bakar? Waihak, celaka kamu. Gara-gara ini, dipegang lidahnya, dikeluarin, dipencet sama Abu Bakar. Gara-gara ini, itu orang masuk neraka dalam keadaan dimurkai sama Allah. Antum tahu dalam hadis An-Nawawi, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan fayuhwa fi jahannam 70 kharifa. Ada satu orang ngomong, satu omongan, yang ternyata omongan itu adalah omongan yang memunculkan murkanya Allah. Tapi apa? Dia enggak pikir sedikit pun. Enggak dipikir omongan itu. Bahkan setelah dia ngomong, dia lupa pernah ngomong itu. Apa yang terjadi? Fayuhwa fi jahannam 70 kharifa. Allah tenggelamkan dalam neraka 70 tahun. Berapa? 70 tahun. Nah, sementara penuntut ilmu sekarang, Pak, waduh, komentarnya pahit. Ustadz siapa? Ustadz Fulan. Oh, taqillah ya akhi. Antum mendingan di rumah daripada ngaji ya akhi. Tidur itu untuk antum lebih afdol. Bahkan kemarin saya sudah lama berlepas diri dari dunia medsos ini. Tidak kuat kepala saya. Baca komentar itu kepikiran sampai 3 hari, 4 hari. Waduh, ngeluh saya. Sudah dikirimi teman di WA. Ada satu komentar. Yo namanya yo nama Islami. Ketika teman-teman cek akunnya yo postingannya postingan dakwah.
tulisannya apa? Dia nulis status di Facebooknya dia. Lebih bagus berzina 36 kali. Ada kata 36-nya loh Pak, enggak tahu 36 ini yang dia lakukan atau enggak tahu saya. Lebih bagus berzina 36 kali daripada menghadiri maulid Nabi. Jadi subhanallah sampai separah itu lisannya penuntut ilmu sekarang. Cocok, tidak cocok itu hak siapapun, betul apa enggak? Tapi kemudian menggunakan lisan untuk menyakiti orang yang kita tidak cocok, bisa jadi menjadikan kita dimurkai sama Allah. Nah maka yang Allah benci apa? Ini mendatangkan murkanya Allah. Qila wa qala. Dengar enggak katanya ini? Ana bukan cuma dengar. Ana di tempat waktu itu. Coba, lebih panas lagi ini. Tahu enggak katanya si fulan ini kemarin ketahuan istrinya kalau dia nikah lagi. Bukan cuma ketahuan, ana saksinya kok. Coba. Jadi ketika ada berita semodel itu, dia tidak berusaha menahannya. Maka salah satu ucapan, saya lupa, Abdullah bin Al-Mubarak atau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri atau Al-Fudail bin Iyad. Di antara tiga itu, mengatakan apa? Qalbul mu'min kuburul asrar. Hatinya orang beriman itu kuburannya rahasia. Jadi kalau ada rahasia dia dengar, itu hatinya dia jadi kuburannya. Tidak akan dibongkar sama dia. Jadi itu menurut mereka salah satu ciri orang beriman. Lisannya tidak gampang memindah berita. Sementara antum tahu enggak? Man hadatha bikulli ma sami'a kafa bil mar'i kadhiba. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta. Kapan? Ketika dia senantiasa memindahkan apapun yang dia dengar. Itu kata Rasulullah apa? Pendusta. Nah maka sekarang kita hati-hati biar Allah tidak murka. Jadikan telinga kita, mata kita, lisan kita itu akhir dari semua cerita jelek. Kalau antum tidak kuat, mendingan gak denger. Daripada tidak kuat untuk apa? Menahan ucapan. Wes mendingan diem. Bagaimana caranya? Luzumul bait, jangan banyak kumpul orang. Maka sampai banyak para ulama sekarang mengatakan hadza zamanu luzumil bait. Ini zamannya tinggal di rumah. Karena apa? Keluar itu mesti maksiat. Entah mata, entah telinga, entah lisan. Yang kedua, wa idha'atul mal. Idha'atul mal apa? Menyia-nyiakan harta. Sekarang begini, apa bedanya israf dengan tabdzir? Israf itu apa israf itu? Israf itu berlebihan. Kalau mubadzir apa? Apa mubadzir? Menyia-nyiakan. Sia-sia. Lah. Antum buka dalam kitab-kitab bahasa Arab, tabdzir itu menghabiskan harta untuk perkara yang haram. Walaupun 500 rupiah. Kalau 500 itu untuk yang haram itu namanya mubadzir. Atau yang makruh. Maka misalkan antum pakai pendapat yang rokok itu makruh. Katakan antum pakai pendapat yang apa? Rokok itu makruh. Maka beli rokok walaupun cuma 2.000 rupiah itu mubadzir. Ustaz cuma 2.000 kok mubadzir. Bukan masalah berapa jumlahnya tapi uang tadi digunakan untuk apa? Itu mubadzir. Tapi kalau israf itu menggunakan dalam perkara yang mubah tapi dalam jumlah yang lebih. Melampaui kebutuhan. Contohnya, beli rumah sampai 17. Dalam keadaan bukan untuk aset, bukan untuk bisnis. Ya semalam pindah 17 rumah. Nanti jam 7 malam sampai jam 8 di rumah yang sini, jam 8 sampai jam 9 di rumah sini. Itu insya Allah dilakukan sebulan stroke itu. Kaya, ya itu namanya berlebihan. Nah sementara yang Allah murkai, idha'atul mal. Kita punya duit, tapi duit itu habisnya dalam keadaan tidak sadar kita. Kok habis ya? Itu idha'atul mal. Itu yang mendatangkan murka dari Allah. Dan yang terakhir, wa kathratus su'al. Banyak bertanya. Ana kasih satu, ini penutup sudah, pas ini waktunya syuruk. Salah satu yang menjadi musibah penuntut ilmu sekarang Pak, dia bertanya tidak pada levelnya. Pertanyaannya dia, tidak pada level yang dia butuhkan. Contoh, baru hijrah, baru. Jenggotnya baru keluar 2 mili. Baru 2 mili. Apalagi
celananya baru mulai naik, kan hijrah kan biasanya kan konotasinya begitu ya. Sudah, dan itu tidak ada yang jelek, Sudah, ketika ngaji, pertanyaannya langsung hukum musik. Loh, tanya dulu ciri tobat yang diterima apa, sholat yang khusyuk bagaimana, menutup dosa masa lalu caranya, sibukkan dulu dengan sesuatu yang penting untuk kamu. Langsung hukum musik, langsung pasang status. Barusan ketemu ustadz, anak tanya tentang hukum musik, ternyata haram. Maka teman-temanku jauhi musik, temennya ketawa. Loh, inti sholat baru 2 hari, kami lahir sudah sholat. Lah kok baru, nah ini termasuk kathratus su'al, bertanya yang berlebihan. Dan lebih itu bukan cuma jumlah Pak, tapi lebih itu termasuk kapasitas. Belum waktunya kamu tanya itu, waktunya ini kamu sibukkan diri memperbaiki keadaanmu yang dulu. Ustadz, tobat yang baik bagaimana? Ustadz, menutupi keburukan masa lalu seperti apa? Ustadz, mengejar ketertinggalan dari orang lain bagaimana? Itu pertanyaannya orang yang baru hijrah. Bukan baru hijrah memunculkan masalah, langsung tanyanya musik. Tanyanya lagi, Ustadz, ana punya teman kemarin Ustadz, yo itu ngajinya sudah lama tapi jenggotnya habis. Nggak tahu dia emang ternyata nggak jenggotan gitu. Nggak punya jenggot ternyata. Nah, ini lebih, nggak boleh kamu tanya itu. Bukan dilarang bertanya, tapi rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang kalau dia ngerti siapa dirinya. Ini kamu baru tobat. Nah, nanti Pak, hukum musik itu sudah perdebatannya ulama. Bukan orang macam kita ini. Itu perdebatannya ulama. Hukum ikut pemilu. Waduh, ini 4 tahun yang lalu, ingat. Saya juga termasuk jadi korban zaman itu. Nah sudah, ini baru belajar alif fathah, alif kasroh. Dia bilang, Ini sudah pertanyaannya Ustadz, bagaimana hukum nyoblos? Saya bilang ngaji dulu yang bagus. Ngaji yang bagus, nanti kalau sudah apal 30 juz, saya jawab bagaimana hukum nyoblos pemilu. Keburu mati Ustadz. Ya sudah, kenapa? Kamu lebih manfaat menyibukkan dirimu dengan apalan Quran, dibilang tanya dibanding tanya masalah apa? Nah itu loh salah satu penafsiran kathratus su'al. Tanya tentang sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat besar buat dirinya. Dan ada yang lain, tanya untuk mukul orang lain. Nah, penyakitnya penuntut ilmu ini. Mumpung dia datang. Tanya Ustadz, soal. Bagaimana hukumnya Ustadz, sholat tertib tapi orang tua ditinggalkan. Temennya langsung noleh. Saya seharusnya yang tanya, kenapa kamu wakili? Itu termasuk kathratus su'al. Nah, tidak baik. Karena dia bertanya bukan untuk kebaikan, tapi untuk mukul orang. Tapi kalau niatnya memberitahu orang lain dengan niatan tulus, boleh. Maka ketika malaikat Jibril turun, tanya tentang iman, Islam, ihsan. Kan malaikat Jibril cuma tanya, yang jawab siapa? Nabi Muhammad. Tapi di akhir hadis Nabi Muhammad mengatakan, Hadza Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang untuk ngajarin kalian tentang agama kalian. Padahal yang jawab siapa? Nabi Muhammad. Yang tanya Jibril. Kenapa yang tanya dibilang ngajarin? Karena pertanyaannya orang jadi ngerti. Nah kalau begitu boleh. Cuma kadang-kadang mumpung orangnya datang. Pukul sikat perkat kanan, KU ini bentar lagi. Akhirnya orang malas datang ke majelis taklim. Mau setiap datang telinganya dia merah. Kena terus waduh kayak mulai muqaddimah sampai kafaratul majelis saya terus ini. Nah maka hadirin ingat 3 perkara ini. Allah akan murka kepada kita qila wa qal, jaga lisan. Fulan begini, wallah ana tidak tahu. Katanya kemarin anaknya melakukan ini, wallah ana tidak ngerti. Ana tidak paham. Yang kedua, idha'atul mal. Kalau punya duit, habisin buat yang baik-baik. Jangan yang tidak jelas. Karena uang itu ditanya dapatnya dan keluarnya. Betul tidak? Yang ketiga, wa kathratus su'al. Banyak bertanya. Karena kata Imam Ghazali ada penyakit tanya tapi tidak amal. Itu penyakit kata Imam Ghazali. Pertanyaannya paling kritis tapi amalnya paling minim. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.